kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Ani Haryati yang kami hormati, kepada Ibu Indah Lestari selaku pembicara pada pagi hari ini, dan untuk semua ibu guru TK Aisyah 05 dan KB Aisyah 27 yang saya cintai. Marilah di pagi siang hari ini kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan segala rahmat, nikmat, dan limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul, bersilaturahmi, dan menuntut ilmu. Untuk acara pada pagi hari ini, marilah kita buka saja bersama-sama dengan bacaan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Ani Haryati selaku Kepala Sekolah TK Aisyah 05. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudhlil fala hadiyalah. Yang saya hormati Bu Indah Lestari selaku pembicara pada hari ini, yang saya cintai dan saya banggakan ibu-ibu guru pendidik KB Aisyah 27 dan TK Aisyah 05. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada sampai detik ini kita masih diberikan Allah kesehatan, sehingga kita bisa beraktivitas mendidik putra putri kita dengan semangat juang, sehingga putra putri kita nanti akan menjadi anak-anak yang soleh solihah, bermanfaat untuk semua. Amin. Kedua kalinya salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau nantinya. Ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada Bu Indah Lestari yang telah mengikuti program Guru Penggerak atau PGP angkatan ke-6 pada kali ini akan
memberikan ilmunya, akan berbagi ilmu pada aksi nyata modul ke 1.4. Judulnya kemarin panjang ya Bu. Judulnya apa Bu? Berbagi. Iya, itu berbagi hal-hal yang positif ya, budaya positif TK Aisyah 05 seperti itu. Insya Allah nantinya akan bermanfaat untuk kita semua, sehingga saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu guru semua, rekan-rekan semua untuk bisa berpartisipasi di sini berbagi ilmu, karena Bu Indah juga di sini dalam proses PGB itu mendapatkan tugas untuk berbagi, dan teman-teman juga nantinya akan mendapatkan ilmu dari Bu Indah. Jadi terima kasih atas kesediaannya mengikuti acara PGB ini. Dan harapan saya juga mudah-mudahan dari teman-teman semua ada yang bisa mengikuti jejak Bu Indah, yaitu mengikuti PGB angkatan berikutnya, ya Bu, sehingga inovasi kita, sekolah kita akan menjadi lebih maju, karena dalam program PGB insya Allah banyak sekali ilmu yang akan didapat. Nah, itu saja dari saya. Mudah-mudahan nanti harapan saya juga teman-teman bisa mengikuti dari awal sampai akhir, mohon kerjasamanya juga, sehingga acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah, untuk selanjutnya dengan membaca bismillah, acara pada siang hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara dari awal sampai akhir nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk menginjak acara yang selanjutnya, yaitu berbagi ilmu yang akan disampaikan oleh Ibu Indah Lestari. Kepada Ibu Indah Lestari kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Aisyah 05, Ibu Anik Mariati. Yang saya hormati Ibu Kepala KB Aisyah 27, Ibu Sofi. Yang saya hormati pula rekan-rekan guru dari KB Aisyah 27 dan rekan-rekan dari TK Aisyah 05 yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang mana dengan rahmat dan hidayahnya kita selalu diberikan kesehatan, hidayah dan inayahnya, sehingga kita dapat mendidik putra-putri kita dengan penuh semangat. Dan sholawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Saya sekali lagi terima kasih kepada Bu Ani dan semuanya atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi ilmu tentang budaya positif. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan wawasan sedikit ya Bu ya tentang guru penggerak ya. Mungkin teman-teman semuanya sudah tahu guru penggerak itu apa.
Guru penggerak itu yaitu guru yang menggerakkan, guru yang bergerak dan menggerakkan. Jadi gurunya tidak bisa anteng, jadi harus bergerak terus, berkembang terus. Tidak bisa tidur ya Bu ya. Harus bergerak dan harus menggerakkan. Nah ini harus menggerakkan teman-teman semuanya, terutama yang ada di sekolah, yang ada di komunitas terdekat. Dan guru penggerak ini Bu, bukan kayak PPG ya. Guru penggerak ini yaitu guru yang mempunyai jenjang. Jadi jenjangnya nanti akan sampai pertama jadi guru penggerak, kemudian naik, kemudian jadi PP. Setelah jadi PP itu pengajar praktis. Setelah PP nanti bisa jadi fasil dan jadi penilai, jadi kepala sekolah juga. Jadi berjenjang terus. Dan ilmunya pun nanti akan bertambah dan juga akan berbagi bersama-sama teman-teman semuanya. Itu kewajiban ain, harus berbagi, itu kewajiban ain bagi guru penggerak. Nah, di sini saya ingin berbagi tentang budaya positif. Tapi sebelumnya karena guru teman-teman capek ya, kita berdiri dulu. Ya kita bermain, kita biar enggak kita sedikit dulu sebentar. Kita berdiri dengan teman sebelahnya berkelompok dua-dua. Kita tidak menari karena Bu Guru sudah pandai menari semuanya. Nah, jadi berkelompok, cari teman berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan dua-dua. Oh pas. Bu Iin sama Bu Pia. Dua. Ya, berhadapan-hadapan. Nah, kita shoot ya. Kalau shoot itu biasanya kan pakai jempol, detik, atau gunting kertas itu. Sekarang enggak. Kita shoot, kita pakai berhitung. Nah, jadi siapa yang cepat berhitung, pokoknya satunya 2, satunya 3. 2 kali 3 kita bermain kognitif. 2 kali 3 6. Siapa yang bisa menyebutkan duluan itu yang menang. Dan yang menang nanti ke sini nanti berpartner dengan yang menang. Hadiahnya nanti konsumsi. Kita mulai ya. Yang duluan berarti yang menang. 1, 2, 3. Ini belum paham. Umpamanya Bu Ani sama Bu Isma itu shoot 2 sama 4. Bu Isma 2, Bu Ani 4. Langsung kali-kali yang cepat. Berarti lebih cepat. Nah, 8. Nah, berarti ini yang 8 yang jumlahnya betul itu yang benar. Nah, ya. Dah, mulai ya. 1, 2, 3. 10. Buani yang menang. Nah, yang menang bertanding sama yang menang. Yang kalah bertanding sama yang kalah. Nah, lo gak ada temannya. Oh tahu. Nah, berarti ada sisa, ada yang Bu Ida. Sudah pas. Enggak, Bu Ayu sama Bu Ida. Ya. Sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3 lipat. Lagi. Yang nanti yang udah tujuan dari permainan ini siapa yang tahu? Terima kasih, silakan duduk kembali.
biar agak fresh gitu. Siapa yang tahu tujuan dari permainan ini? Siapa yang tahu? Mengasah otak, terus konsentrasi, ya betul. Mengasah otak, terus ketepatan dan kecepatan. Gaya pikir, happy. Dan yang penting yaitu kita saling mengenal. Jadi jadikan pasangannya bergantian. Nah, bersosialisasi dengan teman yang lain. Itu ya. Ya, terima kasih. Mari selanjutnya yaitu kita akan belajar bersama. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 14 yaitu budaya positif. Langsung saja. Nah, topik dalam eksplorasi konsep budaya positif. Budaya positif yaitu suatu kebiasaan yang baik yang terus-menerus kita lakukan, yang berkembang di lingkungan kita, yang nanti akan berkembang menjadi pertama yaitu kebiasaan. Habis kebiasaan yaitu habis kebiasaan terus-menerus akan berkembang menjadi suatu budaya lingkungan yang baik, dan akhirnya yang terakhir yaitu budaya positif. Selanjutnya, disiplin yang pertama yaitu disiplin positif ya Bu ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Di anak usia dini, disiplin itu sangat-sangat penting karena anak usia dini itu adalah awal dari pendidikan. Jadi awalnya kita harus menekankan kedisiplinan kepada putra-putri kita. Nah, sebelum kita berawal dari putra-putri kita, kita itu harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Nah, maka akan terjadi perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, yang dimaksud dengan ilusi guru mengontrol murid, jadi kita sebagai pendidik itu harus mengontrol putra-putri kita, mengontrol sikap perilaku mereka setiap hari. Apakah sudah positif, sudah baik atau belum. Yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Nah, dalam menguatkan karakter itu kan biasanya kita sebagai pendidik itu selalu kadang kita itu nggak sengaja menyalahkan anak-anak kita ya. Umpamanya sebagai contoh, kita menegur murid kita yang terlambat, yang tidak disiplin. Nah, Mbak, kenapa terlambat terus? Nah, dengan menegur seperti itu, anak-anak itu merasa bersalah. Nah, dengan merasa bersalah, dan kita akan mengorek keterangan mereka untuk menguatkan karakter mereka, yaitu tentang kedisiplinan supaya tidak terlambat sekolah. Berikutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi penguatan positif
positif, efektif itu berawal dari kita di kelas. Jadi kita itu di kelas harus menekankan, menguatkan sikap-sikap positif kita kepada putra-putri kita, yaitu contohnya yaitu tentang aturan-aturan di dalam kelas. Nah, ini alhamdulillah sudah saya terapkan di setiap kelas. Sebelum masuk awal itu anak-anak kita ajak komunikasi. Anak-anak sudah masuk kelompok B. Nah, mari kita bersama-sama membuat suatu aturan. Kalau masuk kelas gimana? Nah, ini insya Allah kita terapkan bersama. Mungkin ibu-ibu sudah terapkan semuanya di kelas? Insya Allah ya. Nah, nanti dari di situ anak-anak kita ajak berdiskusi, bermusyawarah, kesepakatan bersama. Nah, ini di sini akan menguatkan karakter positif di dalam kelas. Jadi anak-anak pertama, aturan yang pertama biasanya apa? Harus masuk tepat waktu, kemudian berseragam lengkap, kemudian masuk pintu masuk kelas harus mengucapkan salam. Kemudian apalagi Bu yang ada di kelas yang harus kita terapkan, minta izin. Nah, ini minta izin kalau anak-anak keluar. Kemudian apalagi Bu? Ayo, siapa? Bisa minta maaf apabila melakukan kesalahan. Nah, itu contoh-contoh penguatan positif yang ada di kelas. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kalau memaksa ini maksudnya memberikan ketegasan. Umpamanya murid kita ya agak leha-leha atau tidak sesuai dengan kedisiplinan yang kita sudah sepakati bersama. Yang tadi itu yang ada 5 umpamanya, lah kita ya bisa memaksa mereka untuk harus taat kepada kesepakatan yang kita taati bersama. Nah, itu ya Bu ya. Nanti insya Allah kita terapkan bersama-sama. Mungkin yang belum melakukan tersebut bisa dilakukan, karena itu sangat-sangat Bu baik. Kelompok A itu kalau keluar masuk kan sering dulu itu gak izin. Loh, gak izin berarti melanggar aturan. Terus kemudian masuk kelas tuh anggar masuk, tidak mengucap salam. Apa aturan di kelas? Kemudian anak-anak kembali lagi. Terus kemudian masuk, assalamualaikum Bu Guru, gitu. Anak-anak ingat lagi, karena aturan yang kita sepakati, insya Allah anak-anak itu selalu ingat. Nah, ini ya nanti kita praktekkan bersama-sama. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak semuanya perilaku buruk itu salah. Jadi kita itu harus tahu alasan mereka. Mereka melakukan kesalahan itu harus dikorek. Kenapa? Nah, insya Allah anak-anak itu memiliki tujuan. Aku loh melakukan kesalahan ini karena ini. Nah, itu. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang.
Nah, ini disiplin positif yang mungkin bisa kita terapkan. Teori kontrol ya Bu ya. Semua perilaku memiliki tujuan tadi ya. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di bawahnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di teori William Glasser ada tiga teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Nah, jadi konsep perilaku itu memiliki tujuan aku ini salah. Nah, salah ini karena tujuanku apa? Oh, aku kepingin dapat imbalan melakukan ini karena aku ingin dapat penghargaan, aku ingin menghindari dari suatu hukuman. Nah, kemudian nilai-nilai kebijakan universalnya yaitu keyakinan yang ada di kelas. Jadi tetap kita akan kembali kepada keyakinan yang kita sepakati tadi. Kemudian ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, penguat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini posisi kontrol itu terdapat pada panjenengan semuanya, guru. Jadi guru itu tadi mengatakan ke peserta didik itu termasuk menjadi seorang penghukum atau membuat rasa bersalah pada anak, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau atau manajer. Nah, semoga kita sebagai manajer ya Bu ya, jangan sampai. Kalau penghukum itu contohnya, kalau anak merasa bersalah menghukum, biasanya kalau di TK kita tidak, kalau di SD biasanya disuruh push up, disuruh apa, lah itu pendidik sebagai penghukum. Nah, kalau pendidik sebagai tadi pembuat rasa bersalah, kadang-kadang ini kita lakukan mungkin ya, kita nggak sengaja ngomong ke anak-anak, jadi anak-anak itu merasa iya aku salah yo. Nah, itu membuat anak bersalah. Nah, itu posisi pendidik seperti itu. Ada posisi pendidik sebagai teman. Nah, sebagai teman ini seorang pendidik. Sudah ya, kita lanjut. Yang berikutnya yaitu nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini nilai-nilai kebijakan itu karena kita profil pelajar Pancasila, jadi kita berpacu pada nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila, yaitu apa aja Bu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berbenekaan global, dan gotong royong dan kreatif. Nah, itu adalah nilai-nilai kebijakan. Bisa nanti diambil, mungkin diterapkan salah satu aja, mungkin kemandiriannya kan nggak bisa langsung kita terapkan semuanya. Jadi kita ambil salah satu, mungkin beriman dan bertakwa kepada Allah, kemudian mandiri. Jadi bertahap. Nanti kita terapkan nilai-nilai kebijakan tersebut secara bertahap ya Bu ya. Selanjutnya yaitu nah ini Bu ya, saya kasih sedikit tentang filosofi. Guru penggerak itu Bu, kita itu berpacu pada pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan itu adalah merdeka, pendidikan yang berkemerdekaan. Jadi tidak ada pengekangan pada mencari ilmu pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri.
Jadi menurut Pak KHD, jadi makna dari merdeka itu bisa dari diri sendiri. Jadi mereka bisa memerintah dirinya sendiri, mengatur, makanya aku ingin disiplin, Bu. Nah, di sini anak bisa mengatur sendiri dengan setiap hari bangun pagi, kemudian menerapkan pola kedisiplinan di rumah, kemudian di sekolah. Nah, itu termasuk disiplin menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, ini saya saja ya, langsung. Mana banyak. Nah, ini apa itu restitusi? Nah, restitusi itu yaitu memecahkan masalah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau kan di kelas kan mesti ada anak melakukan kesalahan kan, Bu ya. Nah, kita sebagai pendidik harus memecahkan masalah mereka, memperbaiki kesalahan mereka dengan restitusi, yaitu segitiga restitusi dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dengan tadi berhubungan dengan tindakan kelas tadi. Restitusi ini juga merupakan proses kolaborasi. Jadi kan di kelas ada 2 guru. Nah, bisa berkolaborasi dengan guru yang ada di kelas tersebut untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Umpamanya ada anak yang selalu nggak mau mengerjakan tugas, kemudian anak yang tidak disiplin dan lain-lain. Nah, ini kita sebagai pendidik harus bisa mengarahkan, memperbaiki kesalahan mereka dengan baik dan dengan bijak. Nah, itu sebagai kita tadi sebagai manajer ya, Bu ya. Selanjutnya ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak berbuat salah, kita tidak boleh menyalahkan. Nah, dengan mereka melakukan kesalahan, mereka belajar dari kesalahan tersebut. Nah, dengan restitusi tadi. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara teman karena melakukan kesalahan, bertengkar dengan teman. Tawaran bukan paksaan ya, jadi anak-anak melakukan kesalahan itu kita tawarkan, jadi kita bukan termasuk paksaan untuk memperbaiki permasalahan ya, maaf kok keturunan. Memperbaiki permasalahan itu kita tawarkan pada mereka. Mbak mau memperbaiki kesalahan yang sudah Mbak lakukan di kelas ini, nah kita tawarkan. Jadi kita nggak, sebagai pendidik nggak boleh maksa. Kamu itu melakukan kesalahan, ayo sekarang harus diperbaiki, besok tidak boleh dilakukan lagi. Nah, nggak boleh gitu. Nah, dari restitusi ini kita tawarkan kepada mereka. Emang harus sabar ya, Bu ya. Kadang-kadang kita itu istilah-istilah yang dodo itu, tapi ya kita tetap berusaha untuk menawarkan. Anak-anak kita harus melakukan perbaikan kesalahan. Nah, kita tawarkan kepada mereka. Kayak Re itu nggak mau, Bu. Saya tawarkan Re mau memperbaiki kesalahan, tidak mau. Nah, itu yang membuat PR, bukan buat saya. Yang berikutnya itu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, jadi anak-anak kita untuk melihat kepada diri mereka sendiri. Jadi kita kupas kesalahan mereka, kita tanya. Yang berikutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini alasan yang mereka lakukan kenapa kok sampai melakukan kesalahan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan.
Jadi kita fokus pada karakter anak. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut ya Bu ya. Ini keyakinan kelas ya Bu ya. Nah, ini keyakinan kelas. Jadi bersedia Bu kita berubah untuk mulai besok ya Bu Anik ya. Kita berusaha untuk setiap kelas. Saya ingin membuat setiap kelas nanti membuat kesepakatan kelas masing-masing. Jadi setiap kelas nanti bisa mengirimkan video atau foto kesepakatan kelas yang sudah disepakati dengan muridnya. Nah, di sini kita awali dari keyakinan anak-anak dulu. Selanjutnya, setelah ada keyakinan di kelas, kesepakatan bersama, kalau anak-anak melakukan kesalahan, kita bisa tadi melakukan tindakan restitusi untuk melakukan perbaikan kepada mereka. Selanjutnya, nah ini budaya positif. Awalnya yaitu dengan peraturan kelas. Jadi memang awal budaya positif mewujudkan sikap perilaku positif dari kelas, memang bukan kan dari komunitas yang paling kecil, yaitu di kelas. Di kelas kita kasih pijakan, kita aturan, terus kemudian kita sepakati bersama. Kalau bisa ditulis, tertulis. Nah, nanti bisa di-share ke wali murid juga gak apa-apa. Kan biar wali murid tahu kalau di kelas itu ada aturan yang kita sepakati bersama anak-anak. Kemudian keyakinan. Jadi anak-anak kita beri keyakinan kelas kalau ini memang betul-betul harus kita sepakati bersama. Kemudian setelah ada keyakinan, otomatis kan setiap kelas ada keyakinan yang sama. Nah, nanti akan muncul lingkungan yang baik, yang positif. Nah, di lingkungan yang baik akan terwujud budaya positif di sekolah. Ya, langsung aja ini saya kasih ada video tugas saya. Ini ya Bu ya, ada salah satu yang mau jadi guru, Bu Dwi jadi bu guru. Nah, di depan sini. Ayo maju, jangan malu-malu. Ayo maju, jangan malu-malu. Bu Dwi seolah jadi bu guru di sini. Kita bermusyawarah membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu contohnya kelompok sidik. Aturan kelas yang pertama anak-anak kita buat apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, sepakat, setuju. Apa anak-anak? Tidak. Yang ada di kelas sidik ya semuanya. Anak-anak biar jadi anak yang hebat, anak yang cerdas, anak yang penuh dengan sopan santun ya, anak yang mengenal tata tertib atau peraturan di sekolah, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, berhubung anak-anak sekarang di sekolah, maka tata tertib atau peraturan yang akan anak-anak laksanakan di sekolah, anak-anak harus tahu ya, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas ya. Nah, coba sekarang, tapi sebelum guru menyampaikan tentang apa saja mungkin peraturan-peraturan yang ada di kelasnya anak-anak. Nah, kita nyanyi sebentar ya. Coba halo kawan, gitu ya. Nanti kita bermain sebentar aja dulu ya. Coba tangannya menunjukkan bu guru ya. Ya, halo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan ya. Mana tangan kanan? Saya kasih contoh cara membuat kesepakatan kelas bersama. Pokoknya anak-anak hari ini guru ingin membuat kesepakatan kelas bersama. Yuk, yang pertama apa aturannya? Mengucapkan salam.
2. Minta izin apabila keluar kelas. Tidak boleh teman. Minta izin apabila keluar kelas. Membuang sampah pada tempatnya. Diam ketika berguru menerangkan. Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Terus apa lagi? Menghargainya, menghargai ibu guru ketika menerangkan. Atau bicara di depan. Bicara di depan. Nah, yang keenam nih, yang penting saling menyayangi. Saling menyayangi. Nah, ini kalau biasanya kalau ada anak suka bertengkar, nah ini tindakan kelasnya ini. Kalau anak suka membuang sampah sembarangan, dikasih ini. Kesepakatan nomor berapa? Nomor 3. Kalau waktu Bu Guru menerangkan anak-anak bicara, kesepakatan nomor berapa? Nomor 5. Nah, Ananda tidak mematuhi kesepakatan yang nomor 5. Nah, insya Allah kalau anak-anak ini kita ajak berdiskusi bersama, kemudian kita bacakan bersama, insya Allah dia akan ingat nomor-nomornya. Gak usah banyak-banyak, hanya 6 aja. Nah, besok kita awali bersama membuat, ini judulnya kesepakatan kelas. Oke Bu? Oke ya? Bisa? Kita melakukan aksi ini. Bismillah ya, kita aksi ini jadi awalnya kita membuat kesepakatan, kemudian setelah kesepakatan ini termasuk aturan ya, kesepakatan kemudian akan memunculkan sikap tadi, lingkungan yang positif dan akhirnya budaya positif. Itu mungkin dari saya. Semoga kita semuanya yang ada di sini selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk mendidik putra-putri kita, dan kita bisa menuntun mereka kepada jalan yang benar sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dari saya, kalau ada benarnya itu dari Allah, dan kalau ada salah itu dari saya sendiri. Astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplausnya dong. Terima kasih. Saya berikan kepada Yasin. Paparan dari Bu Indah tentang berbagi ilmu budaya positif modul 1.4. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Untuk acara yang terakhir, yaitu acara penutup, marilah acara ini sebelum kita tutup baca hamdalah bersama-sama. Diakhiri dengan doa penutup majelis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai pembawa acara, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini